Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di My Class. Untuk kali ini kita akan belajar tentang mekanika fluida. Sekarang prinsip Archimedes. Mungkin ada yang ingat atau mungkin pernah melakukan. Kalau kita ada di kamar mandi terus kemudian kita memukulkan gayungnya ke bak mandi, maka akan ada air yang muncrat. Nah, air yang muncrat itu sama dengan berapa? Nah, itu kita hitung dengan prinsip Archimedes. Nah, ini di sini kita lihat gambar. Ini adalah bola pantai. Coba nanti di rumah, entah bola pantai atau bola voli, pokoknya atau balon, nah, silahkan dibenamkan ke dalam bak mandi sampai bisa ke dasar. Apakah mudah atau sulit? Nah, ternyata bisa dibuktikan nanti. Ternyata hal itu adalah sulit dilakukan, sangat sulit dilakukan karena gaya angkat ke atas yang sangat besar dari air akan bekerja pada sesuatu ini, pada bola ini. Ketika kita membenamkan ke bawah, maka akan ada gaya yang menolak bola ini ke atas. Gaya angkat ke atas dari fluida yang bekerja pada benda-benda yang ditenggelamkan itu disebut gaya apung. Gaya yang menolak kita atau gaya yang mendorong kita ke atas itu namanya gaya apung. Nah, kita dapat menentukan besarnya gaya apung itu dengan menerapkan beberapa logika. Nah, bayangkan sebuah bola ini atau sebagian air ini seukuran bola pantai yang berada di bawah permukaan air. Kita lihat gambar B ini. Kita ganti bolanya dengan pengandaian ini sebesar seukuran bolanya. Nah, setelah itu, karena kan ini berada dalam kesetimbangan, artinya tidak ke bawah, tidak ke atas, maka resultan gayanya itu 0 karena berada kesetimbangan. Resultan gayanya sama dengan 0. Nah, jadi untuk memperoleh nilai 0 karena kita mendorong bolanya sebesar Fg, maka harus ada gaya yang membuat resultannya 0, yaitu gaya angkatnya atau gaya apungnya harus sama, yaitu kita anggaplah sebagai B, the buoyant force atau gaya apung atau gaya angkat. Gaya angkat ini adalah gaya apung yang besarnya sama dengan bagian air itu. Nah, gaya apung adalah gaya resultan dari semua gaya yang dikerjakan oleh fluida di sekeliling bagian air. Nah, ini. Nah, sekarang kita ganti lagi dengan bola dengan ukuran yang sama. Nah, gaya resultan yang diberikan pada fluida di sekeliling bola adalah sama, terlepas dari apakah gaya itu bekerja pada bola pantai atau pada airnya. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa besar gaya apung selalu sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda. Ketika kita memasukkan bola ke fluida, maka akan ada fluida tersebut yang berpindah sebesar bola ini. Nah, itu namanya prinsip Archimedes. Nah, untuk menghitungnya kita gunakan gambar ini. Ini kubus
Ini bukan bagian air, tapi ini kita pakai kubus. Sebuah kubus kita benamkan ke dalam fluida. Nah, kubusnya ini akan mengalami tekanan sebesar P bat atau tekanan dasar kubus yang menyebabkan gaya angkat ke atas. Nah, tekanan dari arah bawah itu sebesar P bottom. Nah, kalau yang dari atas itu P top. Nah, tekanannya dari bawah, dari dasar kubus itu lebih besar daripada tekanan di atas. Kenapa? Karena letaknya lebih ke bawah. Semakin dalam, tekanan semakin besar. Makanya, tekanan yang di bawah kubus itu lebih besar daripada tekanan yang di atas kubus. Nah, selisihnya sebesar ini adalah selisih tekanan bawah dan atas. Nah, hanya ini adalah ketinggian kubus. H adalah ketinggian kubus. Nah, ρ-nya adalah ρ fluida. Nah, atau massa jenis fluida. Tekanan di dasar kubus itu akan menyebabkan gaya angkat ke atas yang sama sebesar ini ya. Ini yang ke bawah P bottom kali A dikurangi P top kali A. Ini adalah tekanan di bawah. Nah, tekanan di bagian bawah kubus itu sebesar P bottom kali A. Nah, di mana A itu adalah luasannya dari kubusnya, luas alas kubusnya. Kemudian di atas itu sebesar P top kali A. Nah, hasilnya, resultan kedua gaya adalah gaya apung. Nah, yang ke bawah Fg dan ini adalah gaya apung sebesar selisih dari gaya bawah dan atas. Nah, yaitu sebesar beratnya dari si kubus ini. B sama dengan M kali G. Nah, M-nya ini kita peroleh dari massa adalah massa jenis dikali volume. Nah, jadi dari sini ρ fluida kali G kali V displacement atau volume yang dipindahkan, volume fluida yang dipindahkan itu sebesar massa fluidanya kali gravitasi. Nah, bagaimana jika bendanya itu sepenuhnya tenggelam? Nah, kita nanti akan ada dua kasus. Kasus yang pertama bendanya keseluruhan tenggelam. Dan yang kedua adalah sebagian tenggelam. Atau biasanya kita menyebutnya mengapung atau sebagiannya nampak di permukaan. Pertama kita akan membahas atau mempelajari untuk yang benda yang sepenuhnya tenggelam. Jika benda dengan massa jenis sebesar ρ fluida ditenggelamkan ke fluida, maka besar gaya apung ke atasnya adalah ini ρ fluida kali G kali V benda, karena ini keseluruhannya tenggelam. Jika benda bermassa M dan massa jenisnya sebesar ρ objek, maka berat benda adalah sebesar ini. Nah, gaya neto bendanya adalah selisih antara gaya angkat ke atasnya dengan yang ke bawah. Nah, ini ya, jika massa jenis objeknya lebih kecil daripada massa jenis fluidanya, maka benda itu akan bergerak dipercepat ke atas. Nah, kenapa? Karena gaya ke atasnya itu lebih besar daripada gaya gravitasinya. Sedangkan jika massa jenis objeknya lebih besar daripada massa jenis fluidanya, maka benda itu akan bergerak dipercepat ke bawah. Karena gaya gravitasinya lebih besar daripada gaya ke
atasnya. Sekarang bagaimana jika bendanya itu mengapung? Artinya sebagian ada di fluida, sebagian ada di udara. Nah, jika benda dengan volumenya sebesar V objek dan massa jenisnya itu kurang dari fluidanya, maka besar gaya apung ke atas akan diseimbangkan oleh gaya gravitasi yang bekerja pada benda. Nah, karena ini berada dalam kesetimbangan, maka besarnya B dan F-nya, gaya gravitasinya, itu sama. Nah, jika V displacement adalah volume fluida yang dipindahkan oleh benda, maka besar gaya apungnya sebesar B sama dengan rho fluida kali percepatan gravitasi kali volume yang dipindahkan. Nah, berat bendanya ini Fg sama dengan rho objek kali G kali V objek. Dan karena ini gaya gravitasinya sama dengan gaya angkatnya, maka kita sama dengankan kedua persamaan ini. Nah, diperoleh perbandingan antara volume yang dipindahkan dengan volume objek itu adalah perbandingan massa jenis objek dan massa jenis fluidanya. Nah, jadi persamaan ini menyatakan bahwa perbandingan volume dari benda yang mengapung yang berada di bawah permukaan fluida sama dengan perbandingan dari massa jenis dan massa jenis fluidanya. Dalam kondisi normal, berat ikan sedikit lebih besar daripada gaya apung yang diakibatkan oleh air. Nah, hal ini sesuai dengan fakta bahwa ikan akan tenggelam jika tidak memiliki suatu mekanisme untuk mengendalikan gaya apungnya. Maka ikan itu akan melakukan berbagai hal dengan cara mengatur ukuran gelembung renang yang berisi udara untuk meningkatkan volumenya sekaligus juga besar gaya apung yang bekerja padanya. Maka dengan cara ini ikan dapat berenang pada kedalaman yang beragam, yaitu dengan cara mengatur ukuran gelembung renangnya. Nah, karena dalam kondisi normal ikan pasti akan tenggelam. Nah, maka dia memberikan suatu gaya untuk membuatnya bisa berenang dengan bebas. Nah, sekarang kita ke dinamika fluida. Nah, sebelumnya tadi kita membahas fluida statis, artinya fluidanya tidak mengalami pergerakan. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana jika fluidanya itu bergerak. Nah, fluida bergerak itu dibedakan menjadi dua, yaitu gerakannya stabil atau kita biasa menyebutnya laminar dan gerakannya berupa turbulen. Nah, ciri-cirinya yang stabil itu setiap partikel fluida mengikuti lintasan mulus yang lurus, nah, sehingga lintasan tiap partikel tidak akan pernah bertumbukan. Dan kecepatan partikel fluida yang melewati semua titik konstan terhadap waktu. Nah, contohnya ini. Aliran fluida, nah fluidanya berupa udara di atas mobil. Ini aliran-aliran ini dia stabil, artinya dia tidak akan saling bertabrakan. Sedangkan untuk yang turbulen, alirannya tidak menentu yang dicirikan oleh adanya daerah yang menyerupai pusaran. Nah, kenapa kok di pesawat itu kalau melewati turbulensi itu pasti mengalami goncangan? Nah, ini karena aliran udaranya itu berupa pusaran, sehingga ini akan mengganggu pergerakan dari si pesawat itu. Harusnya pesawat kan bergeraknya dengan mulus seperti ini. Karena ada turbulensi, maka gerakannya jadi tidak mulus. Nah, di sini kita mengenal yang namanya viskositas. Viskositas. Nah,
Viskositas ini menjelaskan aliran fluida untuk menandakan derajat gesekan internal pada fluida. Atau biasanya kalau di kimia viskositas itu apa ya? Kekentalan. Nah, semakin kental gesekannya semakin besar. Gesekan internal pada fluidanya semakin besar. Nah, gesekan internal atau gaya viskosnya ini berkaitan dengan hambatan yang dialami oleh dua lapisan fluida yang bersebelahan untuk bergerak relatif satu terhadap yang lain. Nah, viskositas ini menyebabkan sebagian energi kinetik dari fluida berubah menjadi energi internal. Nah, kita dalam pembahasan ini mengasumsikan bahwa fluidanya ideal. Yang artinya fluidanya tidak kental, alirannya stabil, fluidanya tidak dapat ditekan, dan alirannya tidak berputar atau irrotasional. Fluidanya tidak kental, itu artinya gesekan internal kita abaikan. Sebuah benda yang bergerak melewati fluida tidak akan mengalami gaya viskos atau gaya gesekan dalam fluida. Nah, kemudian alirannya stabil, sehingga kecepatannya pada setiap titik adalah konstan. Yang ketiga, fluidanya tidak dapat ditekan. Nah, jadi massa jenisnya konstan. Yang terakhir, alirannya tidak berputar. Artinya fluidanya tidak memiliki momentum sudut pada titik manapun. Nah, ini asumsi-asumsi yang akan kita gunakan dalam pembahasan dinamika fluida. Nah, sebelum itu kita perhatikan ini. Ini adalah sebuah partikel. Nah, ini sebuah partikel dalam aliran yang laminar atau yang stabil. Nah, ini bergerak mengikuti suatu garis alir. Nah, yang ini mengikuti garis yang tengah ini ya. Dan pada setiap titik sepanjang lintasannya, kecepatannya sebesar v. Dan kecepatan ini selalu merupakan garis singgung terhadap lintasannya ini. Nah, si partikel ini dia tidak akan berpindah dari lintasannya sampai kapanpun. Nah, selanjutnya kita pindah gambar. Nah, pindah gambar yang ini. Perhatikan ke titik 1. Nah, titik 1 pada waktu T sama dengan 0 atau sebelum ada gerakan, maka fluida dalam blue portion is moving past point 1 at velocity v1. Nah, jadi ini fluida yang biru ini akan bergerak dengan kecepatan v1 sejauh delta x1. Nah, jaraknya delta x sama dengan v kali delta t. Nah, masanya, massa 1 adalah rho A1 V1 delta t. Delta x-nya kita ganti V1 kali A1. Massa adalah apa? Massa adalah massa jenis kali volume. Volume adalah luasan kali luas permukaan kali jaraknya, delta x-nya. Ya. Sehingga diperoleh M1 sama dengan ini. Kemudian, nah, fluida ini bergerak selama interval delta t menuju ke titik 2. Nah, di titik 1 ini penampangnya lebih kecil. Nah, yang di titik 2 penampangnya lebih besar. Artinya delta x-nya, delta x1 dan delta x2 ini lebih panjang yang delta x1. The fluid in the blue portion is moving past point 2. Nah, dia mempunyai kecepatan sebesar v2. Jadi, jaraknya yang ditempuh ini sebesar delta x2 sama dengan v2 kali delta p. Masanya dengan cara yang sama diperoleh ini. Nah, di sini kontinuitas artinya kan ini
fluidanya sama. Fluida yang di titik 1 dan fluida yang di titik 2 sama. Artinya berarti masanya itu sama. Massa 1 sama dengan massa 2 M-nya. Berarti rho A1 kali V1 sama dengan rho A2 kali V2. Nah, delta T-nya kemana? Delta T-nya kita coret karena waktu yang digunakan adalah sama. Jadi di sini A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. V di sini adalah kecepatannya. Kalau V besar adalah volumenya. Nah, ini kita coret karena fluidanya adalah sama. Nah, ini adalah persamaan kontinuitas dari fluida. Jadi A1 kali V1 itu sama dengan A2 kali V2. Artinya konstan. Nah, yang terakhir kita ke persamaan Bernoulli. Nah, sebelum kita ke persamaan Bernoulli, persamaan kontinuitas tadi bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, yaitu hasil kali luas dan kelajuan pada semua titik sepanjang pipa adalah konstan untuk fluida yang tidak dapat ditekan. Nah, karena kita menganggap fluidanya ideal. Nah, jadi di semua titik itu konstan atau sama. Contohnya pernah menggunakan selang yang kemudian ujungnya kita tekan. Nah, dengan menutup sebagian lubang dengan ibu jari, maka kita ini telah mengurangi luas penampang saluran yang dilewati oleh air. Nah, sehingga kelajuan air itu akan bertambah ketika keluar dari selang yang lebih kecil. Nah, bedakan ketika kita menyirami bunga dengan selang yang tanpa kita tutup pakai jempol. Pasti dia akan airnya itu menyemprotnya tidak jauh dari kita. Nah, ketika kita ingin menyemprotkan airnya itu ke yang lebih jauh, kita otomatis akan menutup sedikit ujung selang, sehingga pancaran airnya, semprotan airnya itu akan menjangkau jarak yang lebih jauh. Dan itu mengindikasikan bahwa kecepatannya itu lebih besar daripada waktu ketika kita tidak menutup ujung selang. Nah, kita kembali ke persamaan Bernoulli. Nah, kita gunakan gambar yang sama. Nah, coba ini. Ketika kita melaju di jalan tol dan ada kendaraan besar yang melewati kita dengan kecepatan yang sangat besar, maka kita akan merasa seakan-akan tertarik ke depan kendaraan tersebut. Ya, apa enggak? Pasti pernah merasakan. Nah, contohnya saja begini. Ketika kita mengendarai sepeda motor, kemudian ada truk yang lewat di samping kita. Kita kan secara tidak sadar itu seolah-olah kita akan tertarik ke arah truk tersebut. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, ini dapat dijelaskan dengan menggunakan persamaan Bernoulli. Fluida bergerak melewati sebuah bagian di mana kelajuannya dan atau ketinggiannya di atas permukaan bumi yang berubah, sehingga tekanan pada fluida itu juga berubah bersamaan dengan berubahnya kelajuan ataupun ketinggiannya. Tekanan akan berubah dengan perubahan kelajuan ataupun perubahan ketinggian. Nah, hubungan ini pertama kali diteliti oleh Daniel Bernoulli. Nah, kita lihat gambarnya lagi. Di bagian 1 dan bagian 2. Bagian 1 itu yang awalnya, yang bagian 2 adalah akhirnya. Nah, tekanan di titik 1 itu sebesar P1. Tekanan di titik 2 itu sebesar P2. Nah, di bagian 1 fluida bergerak sejauh delta X1. Di bagian 2 bergeraknya sejauh delta X2. Gayanya oleh fluida di bagian 1 atau F1 itu sebesar P1A1. Sedangkan di bagian 2 itu sebesar min P2 kali A2. Nah, di sini yang di bagian 2
Nah, kenapa ini negatif? Karena gaya pada segmen fluida ini berarah ke arah kiri. Nah, ke arah kiri itu kita pakai tanda negatif. Usaha di bagian 1 oleh gaya selama selang waktu delta T itu sebesar P1 kali V. V-nya volume. Sedangkan di bagian 2 itu sebesar min P2 kali volume. Nah, sehingga usaha neto pada segmen oleh gaya itu sebesar W sama dengan P1 dikurangi P2 kali V. Nah, usaha ini akan mengubah energi kinetik segmen fluida dan sebagian lagi mengubah energi potensial gravitasi sistem bumi segmen fluida. Karena kita mengasumsikan alirannya mengikuti garis alir, nah, anggaplah ini adalah garis alirnya. Jadi dia fluidanya tidak akan berpindah ke jalur yang lain. Maka energi kinetik dari yang tidak diarsir ini adalah sebesar delta K sama dengan setengah mv kuadrat dikurangi setengah mv1 kuadratnya. Perubahan energi potensialnya juga berarti mgy2 dikurangi mgy1. Ini kan mengubah energi kinetik dan mengubah energi potensial. Energi kinetik itu adalah setengah kali massa kali kecepatan kuadratnya. Energi potensial adalah massa kali gravitasi kali ketinggian. Jadi ada perubahan energi kinetik dan perubahan energi potensial. Dari sini maka usaha neto atau usaha totalnya pada sistem oleh fluida di luar segmen adalah sebesar W sama dengan delta K ditambah delta U. Nah, dengan melakukan substitusi untuk setiap suku dalam persamaan ini kita mendapatkan persamaan Bernoulli, yaitu P sama dengan setengah rho V kuadrat ditambah rho G Y. Bagaimana persamaan ini jika kita terapkan untuk fluida yang diam? Ketika fluidanya diam, ini kan fluida diam adalah P1 dikurangi P2 sama dengan rho G, Y2 dikurangi Y1 sama dengan rho GH. Jadi persamaannya adalah tinggal ini, kita tidak pakai unsur V, yang ada V-nya. V1 sama dengan V2 yaitu 0. Nah, dari sini, dari persamaan Bernoulli ini kita mendapatkan kesimpulan. Nah, yang pertama yaitu tekanan fluida akan berkurang ketika kelajuannya ditambah. Yang kedua, tekanan fluida berkurang juga ketika ketinggiannya bertambah. Ini dapat dirasakan ketika kita naik gunung atau mendaki gunung. Nah, semakin tinggi kita berada dari permukaan laut, maka tekanannya akan semakin berkurang. Nah, ini juga sama. Tekanan fluida itu akan berkurang ketika kelajuannya bertambah. Berdasarkan efek Bernoulli tadi, udara yang berkelajuan tinggi itu akan memberikan lebih sedikit tekanan pada mobil kita daripada udara yang bergerak lebih lambat di sisi lain mobil kita atau motor kita, sehingga kita merasa tertarik atau terdorong ke arah kendaraan yang lebih besar dan bergerak cepat di sebelah kita. Ya, ini. Nah, Anda mengamati dua buah balon helium yang terbang berdekatan pada ujung-ujungnya. Nah, kemudian dua balon ini kita tiup di antara kedua balon ini. Apakah mereka akan saling mendekat
atau saling menjauh, atau tidak terpengaruh. Jadi efek Bernoulli ini berlaku untuk fluida yang tidak dapat ditekan. Artinya sifat-sifat umum dari tekanan dan kelajuannya berlaku bahkan untuk gas. Jadi tidak hanya zat cair. Jadi ini berlaku juga untuk gas. Artinya berlaku untuk fluida. Fluida tadi adalah berupa zat cair maupun zat gas. Sekian penjelasan untuk mekanika fluida kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.